bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia anugerah yang luar biasa. Terima kasih semua pelayan Tuhan, ya PW juga sehingga kita sangat diberkati. Siapa yang diberkati lewat pujian penyembahan, tepuk tangan untuk Tuhan yang nyatakan hadiratnya, saudara ya. Saya ucapkan selamat dan kita percaya ibadah ini akan menjadi ibadah yang hebat, ibadah yang dahsyat, ibadah yang disukai oleh Tuhan, ibadah yang jadi berkat bagi setiap kita, saudara. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan kanan kiri saudara, ibadah ini akan menjadi ibadah yang luar biasa. Ya, kita akan mulai dengan firman Tuhan, seri khotbah yang luar biasa untuk bulan ini, saudara. Ya, temanya apa? Healthy soul, lalu happy life. Sedang diajarkan pada kita, kalau kita ini punya jiwa yang sehat, kita akan punya kehidupan yang bahagia, saudara. Kalau jiwa kita enggak sehat, sakit jiwa kita, maka kehidupan kita akan penuh dengan penderitaan. Tapi saya bersyukur kalau Tuhan berikan tema ini, Tuhan ingin setiap kita punya jiwa yang sehat, sehingga hidup kita bahagia di dalam Tuhan, saudara. Hari ini sesi ketiga temanya adalah from stress to rest. Dari stres, saudara, sedang keadaan yang berat, stres yang menjadi rest, ada kelegaan yang luar biasa sekali dalam Tuhan, ada kebahagiaan yang luar biasa di dalam Tuhan, saudara. Kita akan belajar sedikit seputar stres. Stres itu apa, saudara? Stres adalah, saudara, ya respon alami tubuh kita waktu menghadapi ya tekanan-tekanan, waktu menghadapi tuntutan-tuntutan, waktu menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang kita merasa tertekan, kadang-kadang kita bisa menjadi stres. Itulah yang disebut stres dalam kehidupan manusia. Stres ini saudara biasa. Semua orang pasti mengalami stres. Saya pernah mengalami stres. Saya jamin setiap saudara pernah mengalami stres ya. Coba di sini siapa yang enggak pernah stres? Angkat tangan. Yang enggak pernah stres. Oh enggak ada. Siapa yang pernah stres? Angkat tangan yang pernah. Sebentar. Enggak apa-apa, kata sebelah saudara, stres itu biasa. Semua mengalami stres. Pak Jo, Budita pernah stres. Saya pun pernah. Bahkan di Alkitab tokoh-tokoh yang luar biasa pun mengalami, saudara. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4, saudara. Ini tentang Elia pun mengalami stres, saudara. Maka takutlah ialah, dia sedang takut, ketakutan Elia, saudara. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, sampai berusaha menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sudah bujangnya ya ditinggal gitu saja, karena dia sebetulnya sedang bergumul, sedang stres, saudara. Tetapi ia sendiri berjalan seharian perjalanan, ya jauhnya ke padang gurun. Jalannya saja ke padang gurun, tempat yang gersang, saudara. Perjalanan yang gersang, ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Ya kemudian ia apa, saudara? Kemudian ia apa, saudara? Ingin mati. Ini nabi besar. Saat itu nabi yang paling besar, nabi yang paling top, saudara. Dikatakan sampai sempat karena stres, ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Ya sampai minta Tuhan ambil nyawanya, saudara. Sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Seolah-olah ya sebab hidupku juga sama, tidak berarti. Dia mengalami pergumulan berat, dia mengalami stres, saudara. Lalu kita lihat lagi seorang yang bernama Musa, sama saja. Bilangan 11 ayat 14-15. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Saat itu dia merasa berat sekali karena tanggung jawabnya ya diserahkan pada dia memimpin bangsa yang besar, jutaan orang, apalagi bangsa yang tegar tengkuk. Terus ribut terus, saudara, sungut suku terus, saudara, sampai dia merasa enggak mampu lagi sebab terlalu berat bagiku
jika engkau mau berbuat demikian padaku, lebih baik engkau membunuh aku saja. Sama dengan Elia tadi, cabut nyawaku saja, bunuh aku saja, supaya jangan aku melihat celaka yang menimpa aku. Dia merasa, oh kalau ini diteruskan dia akan celaka. Saudara lihat, dua orang yang paling top pada zamannya pun pernah mengalami stres. Maka sekali lagi saudara, stres itu biasa. Saudara, yang penting cara kita menanggapinya. Jangan kita menanggapinya salah. Kalau kita menanggapi benar, stres akan jadi batu loncatan. Sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi kalau menanggapinya salah, itu bisa merusak kehidupan kita. Stres ada dua macam, stres yang positif dan negatif, saudara. Stres yang positif, saudara, misalnya lah seseorang mau berlomba, saudara. Oh, di perlombaan besar, dia tegang, dia sampai stres. Tapi stresnya itu seringkali membuat dia terpacu. Aku harus doa sungguh-sungguh, aku harus berjuang sungguh-sungguh, aku harus berlatih sungguh-sungguh, supaya aku sungguh-sungguh bisa berhasil, saudara. Nah, karena stresnya justru membakar semangatnya, berjuang sungguh-sungguh, dan akhirnya dia dapat prestasi, jadi juara. Betul nggak, saudara? Kalau dia bertanding satu pertandingan penting, dia nggak stres, kadang-kadang malah biasa saja, nggak berjuang, nggak latihan sungguh-sungguh, belum tentu menang. Tapi karena stres menghadapi musuhnya yang sangat berat, sehingga buat dia harus berjuang, harus berjuang, dan akhirnya sukses. Ya, karena gereja kita di Solo, kita punya sekolah, ya. SKPNK, saudara. Di situ banyak juara, berkali-kali juara dalam berbagai. Salah satunya tentang apa namanya itu, basket itu, saudara. Berkali-kali juara. Ya, bulan yang lalu, belum lama baru saja, ya lomba, ya sejak Surakarta itu, saudara. Mereka berjuang, mereka menang. Wanitanya juara 2, saudara. Prianya juara 1. Saudara, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Lalu ya 1-2 minggu kemudian mulai lomba di Jawa Tengah. Bukan lagi kota Solo Raya, tapi Jawa Tengah, saudara. Nah, saat waktu harinya mau lomba, saudara, saya sedang mau melayani ulang tahun di Magelang. Ke Magelang, sedang perjalanan berangkat, saudara. Ditelepon, saudara. Pak, ini para pemainnya agak stres. Kenapa? Karena ini hari ini akan tanding, ya, pada yang selama ini nggak pernah terkalahkan gitu, saudara. Ini raksasanya basket itu, saudara. Jadi belum pernah terkalahkan. Jadi wah, maka minder sampai stres, saudara. Pak, berdoakan. Lalu saya di perjalanan doakan mereka. Tuhan beri pengurapan, Tuhan beri keberanian, Tuhan beri iman yang mantap gitu, saudara. Saya doakan di perjalanan. Lalu saya sampai di Magelang, lalu ya ulang tahun gereja saya lain di sana, selesai saya pulang. Lah, saat itu sedang bertanding. Kalau berangkat tadi belum bertanding, saudara, tapi minta didoakan supaya ya kuat, supaya menang. Lah, dalam perjalanan pulang lagi ditelepon lagi, Pak, ini sedang tanding loh, Pak. Wah, ayo doakan. Jadi saya itu pendeta kebelas bulan. Jadi pulang pelayanan Magelang Solo, di mobil terpaksa lihat pakai iPad saya sambil lihat dan doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, ditolong Tuhan, diurapi Tuhan, juara, menang. Dan saya bersyukur juara 1 se-Jawa Tengah, saudara. Ya, stres itu stres yang baik, saudara. Membuat apa? Memacu kita. Bangkit, saudara, berjuang, saudara, sungguh-sungguh, dan akhirnya sukses. Saudara pernah lihat orang sedang jalan-jalan tiba-tiba dikejar anjing gila gitu, saudara. Wah, ketakutan luar biasa, sampai stres mungkin, saudara. Lari, tiba-tiba ada pagar itu bisa diloncati, saudara. Kekuatan itu tiba-tiba bisa muncul luar biasa. Kalau hari-hari biasa nggak bisa. Tapi kalau kaget, stres dikejar anjing gila, malah berjuang mati-matian.
dan kekuatan luar biasa muncul. Saya doakan setiap saudara, ya stres saudara ada stres yang positif, yang membuat saudara bangkit, yang membuat saudara berjuang, dan saudara jadi pemenang. Ya, stres yang negatif adalah ada masalah, stres lalu putus asa, saudara mau menyerah dan macam-macam, saudara ya kehilangan damai, tidak berani melangkah, nggak bisa makan dan macam-macam, sehingga membuat kondisinya makin drop, kondisinya makin tidak baik, saudara. Sekali lagi, jangan punya stres yang negatif, milikilah stres yang positif. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Lalu apa yang membuat seorang bisa menjadi stres, saudara? Ya banyak, saudara. Ya, ada dua macam. Yang pertama stres secara eksternal, yang datang dari luar gitu, saudara. Ngalami sesuatu yang di luar, misalnya lah ngalami perceraian, sampai akhirnya stres, saudara, karena ya rumah tangganya pecah sampai cerai, saudara. Misalnya lagi orang sampai tangkap, masuk penjara, atau hampir masuk penjara. Wah, stres, saudara. Ada apa lagi, saudara? Kira-kira, saudara. Wah, ini mau di PHK, gitu sampai stres, saudara. Ada lagi enggak apa, saudara? Sedang dikejar pinjol, gitu, saudara. Kalau di Jawa Tengah daerah itu banyak, nggak tahu kalau di Jakarta. Ada enggak saat ini yang sedang dikejar pinjol, gitu, saudara? Wah, dikejar pinjol itu sungguh-sungguh stresnya luar biasa loh. Karena dikejar, kejar, bukan hanya dikejar, lalu diterobos loh. Semua kenalannya dihubungi semua loh, saudara. Bahkan kadang sampai gerejanya dihubungi loh, saudara. Beberapa jemaat kita kena pinjol itu sampai hubungi gereja loh. Kalau banknya tahu saya bisa dihubungi juga loh, saudara. Sampai stres, malu, dikejar-kejar, luar biasa sekali, saudara. Kenapa? Yang terjadi di luar ada lagi mungkin stres karena dikejar tukang pajak gitu, saudara. Masalahnya usahanya sedang diperiksa. Wah, ini sedang diproses perpajakan sampai stres. Ada banyak yang bisa membuat orang stres yang datangnya dari luar. Merasa tertolak, saudara. Dalam keluarganya merasa ditolak, saudara. Dalam pelayanan bahkan merasa ditolak. Di tempat kerja, di tempat studi merasa tertolak sampai stres itu, saudara. Ada banyak yang bisa datang dari luar, eksternal ini. Kalau Pak Budi mungkin pernah lihat ya, orang diperiksa pajak sampai stres ada ya, mestinya ya banyak. Ya, apalagi yang terakhir misalnya tiba-tiba ujuk-ujuk kalau orang Solo divonis kanker stadium 4. Begitu diberitahu divonis kanker stadium 4. Sudah wah stres sendiri. Gak ada apa-apa. Belum dengar gak stres. Begitu dengar ya vonisnya kanker stadium 4. Sudah stres itu dari luar. Tapi juga ada stres yang sebenarnya dari dalam sendiri. Orang terlalu perfeksionis, saudara. Harus ini, saudara. Sehingga takut nanti kalau keliru, nanti gak sempurna. Ini macam-macam stres sendiri. Karena ada perasaan seperti itu, saudara. Ya, orang juga yang selalu pikirannya negatif. Dia pasti menghina saya. Dia pasti punya rencana yang jahat terhadap saya. Pasti ini, pasti. Aku pasti di PHK. Macam-macam, saudara. Ini pasti hancur. Jadi stres sendiri. Yang dari apa? Dalam merasa tidak berdaya, saudara. Atau pengharapannya terlalu tinggi. Tapi merasa nggak mungkin bisa. Ya, sesuai dengan pengharapannya, saudara. Sehingga stres itu dari dalam, saudara. Kita sendiri yang akhirnya membuat hidup kita stres. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Saya tidak tahu saudara mengalami stres karena masalah di luar atau karena masalah malah di dalam sendiri. Saudara merasa sendiri, merasa ditolak atau tidak, merasa sendiri, merasa tidak baik. Merasa enggak tampan, merasa enggak cantik, jelek gitu, saudara. Stres sendiri. Tapi sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, jangan stres itu menghancurkan kita. Stres bisa diatasi, bahkan bisa dibawa pada Tuhan. Ngalami pembalikan di dalam Tuhan. Kita bisa mengelola
stres kita sehingga tetap tegar. Kita bisa mengelola stres kita malah jadi batu loncatan di dalam Tuhan. Tepuk tangannya yang sangat meriah untuk Tuhan kita. Nah sekarang kita akan belajar saudara rahasia mengelola stres menjadi rest, lega, saudara damai, saudara tetap bahagia, saudara. Yang pertama mengelola fisik atau fisik ya tubuh gitu, saudara. Itu harus dikelola dengan baik. Ya kalau kita nggak mengelola fisik dengan baik bisa membuat kita itu stres. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata pada mereka, Yesus sedang berkata pada muridnya, marilah kita tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Dan apa saudara? Dan apa? Ayo katakan 1, 2, 3. Beristirahatlah seketika. Diajak ke tempat sunyi. Untuk apa? Istirahat, istirahat, istirahat. Ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat. Ada waktunya melayani, ada waktunya istirahat, ada waktunya belajar, ada waktunya istirahat, saudara. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Karena apa? Begitu banyak orang datang pada Tuhan, minta didoakan, minta disembuhkan, minta ditolong. Jadi sibuk sekali, saudara. Begitu banyak orang yang cari, minta pertolongan. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Sehingga makan aja nggak sempat, istirahat nggak sempat. Maka Tuhan Yesus ambil keputusan. Ayo kita menghindar. Ayo kita ke tempat yang suci. Supaya kita bisa istirahat. Kadang-kadang saudara, seorang itu capek sekali. Ya sampai ya tadi seperti ini nggak sempat istirahat. Makan saja sulit saudara. Akhirnya fisiknya makin lemah. Makin lemah. Dan keadaan lemah fisik kadang-kadang juga bisa rohnya ikut lemah. Saudara menghadapi tantangan ya lebih mudah ya goyah saudara. Jadi ada waktunya untuk sungguh-sungguh ya jaga fisik kita. Kalau tubuh kita sehat kita lebih mudah sukacita. Tapi kalau tubuhnya lemah ya sakit semua kadang-kadang buat kita stres saudara. Jadi kelola fisik kita dengan baik. Saya ajak saudara lihat tadi Elia dikatakan dia stres. Kenapa saudara? Saudara baca semua di Alkitab. Ceritanya hari itu saudara dia sedang menentang 450 nabi Baal. Dari pagi saudara terus tempur. Dari siang terus tempur saudara. Dari sore terus tempur saudara. Pertempuran seperti itu menguras energi. Kenapa? Bukan hanya secara fisik. Secara roh. Pengurapannya akan mengalir, peperangan rohani pengurapan mengalir. Dan akhirnya dia sudah kehabisan pengurapan, kehabisan kekuatan, kehabisan tenaga. Dalam keadaan seperti itu diancam oleh Isabel. Aku akan balas, aku akan bantai engkau, aku akan bunuh engkau. Langsung kaget, ketakutan, sampai stres, sampai ingin mati. Saudara, kenapa saudara? Dia belum istirahat. Ya dia belum pulihkan kondisi fisiknya. Kalau saudara baca Alkitab maka Tuhan berkata tidur gitu saudara. Kasih makan dulu, minum dulu. Setelah itu tidur gitu saudara. Setelah itu pulihlah keadaannya. Maka imannya bangkit lagi. Maka rest lagi. Maka sukacita lagi. Maka sukacita damai sejahtera lagi. Beri tepuk tangan yang meriah. Ada seorang hamba Tuhan. Pengkhotbah dari Amerika, ya dia khotbah, dia cerita begini. Waktu dia mau menikah, sudah doa dengan Tuhan. Tuhan beri pasangan yang terbaik, yang cocok, yang daripada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan beri pasangan ya dari Tuhan. Saya percaya yang terbaik. Setelah itu menikah, melayani bersama-sama. Maju dalam pelayanannya. Lalu akhirnya punya anak saudara. Ya punya anak. Maka dia pelayanan. Istrinya ngurusin anak saudara. Nah waktu berjalan. Setelah itu dia lihat istrinya sudah enggak seperti dulu. Dukung pelayannya enggak. Dia pulang ya didiemin saja. Dulu pasti ditanya gimana tadi. Aku sudah doakan kamu. Macam-macam sekarang tidak. Diajak bicara saja sulit. Seolah ngapain pelayanan. Enggak dukung seperti dulu. Dia doa dengan Tuhan. Tuhan gimana itu.
Istri saya berubah, nggak seperti dulu. Sekarang tidak menunjang pelayanan. Sekarang sudah nggak suka pelayanan, nggak mau macam-macam, saudara. Lalu Tuhan berkata pada dia, istrimu tidak berubah. Istrimu itu hanya terlalu letih, terlalu capek ngurusi anak, saudara. Di sini yang anaknya tadi ada penyerahan anak, anaknya masih kecil. Ngurusi anak kecil letih atau enggak? Letih atau enggak? Sekali lagi letih atau enggak? Orang tua sekarang sama dulu beda, saudara. Dulu ibu saya ngurusi 10, enggak apa-apa itu, saudara. Saudara saya 10, enggak apa-apa, enggak pakai soster, enggak pakai pembantu, 10 dia bisa itu, saudara. Sekarang sudah pakai soster aja masih mengeluh sambat-sambat berat sekali. Apalagi yang ngurusin sendiri malamnya itu, betul enggak? Enggak bisa tidur, saudara. Anaknya nangis, ibunya ikut nangis karena kecapean. Tuhan berkata itu tidak berubah istrimu. Itu hanya terlalu letih, terlalu capek. Sekarang ambil anak itu. Ya suruh istrimu tidur dulu. Istirahat dulu, saudara. Maka dia minta anaknya, dia yang ngurusin malam itu. Istrinya disuruh tidur, saudara. Lalu istrinya tidur itu seharian. Sampai besoknya baru bangun, saudara. Setelah bangun mulai fresh lagi. Mulai sukacita lagi. Mulai semangat lagi, saudara. Hanya kenapa? Mengelola fisik. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya ajak setiap saudara. Kalau saudara stres, saya akan ajak saudara buka hati. Apakah karena terlalu capek? Apakah karena tugasmu terlalu banyak? Orang kalau tugasnya banyak, enggak usah kerja. Hanya ingat tugasnya banyak aja sudah capek sendiri, saudara. Loh betul tak, saudara? Ini banyak segimana? Itu sudah stres sendiri loh, saudara. Ya atau ya? Nah sekarang saudara mulai atur. Ya jangan sampai terus over, saudara. Ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat, ada waktunya doa, ada waktunya ibadah. Betul, saudara ya? Ada waktunya melayani. Kelola fisik dengan baik, maka tubuhmu sehat, maka engkau bisa tertawa, maka engkau bisa sukacita. Amin, saudara. Dan itu akan mendatangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah. Yang kedua, kelola kehidupan sosial, hubunganmu dengan sesama, saudara. Kita anak Tuhan, kita manusia tidak dilahirkan untuk hidup sendiri. Kita manusia dilahirkan untuk ada komunitas, ada hubungan sosial, saudara. Maka setiap anak dilahirkan dalam satu keluarga. Ada komunitas yang memelihara dia, yang memperhatikan dia, yang memperjuangkan dia. Betul, saudara ya? Kita juga ya perlu satu dengan lain ada hubungan sosialnya. Anak Tuhan juga sama, dilahirkan, saudara, tidak hanya sekedar jadi orang Kristen pribadi, tidak. Nama gereja, salah satu nama gereja yang dari Tuhan beri nama gereja adalah keluarga Allah. Pas itu nama gereja kita. Tapi sebetulnya itu nama yang Tuhan berikan untuk gerejanya. Salah satunya keluarga Allah. Artinya apa? Sama. Waktu seseorang dilahirkan di dalam Kristus, dilahirkan baru, dia harus dibawa masuk dalam gereja, dalam keluarga Allah. Supaya ada komunitas, supaya ada tadi sama yang memelihara, supaya ada yang merawat, supaya ada yang saling mendukung satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga bisa bertumbuh bersama dengan baik, saudara. Sendirian saja nggak bisa. Anak Tuhan tidak dilahirkan untuk hidup sendiri, saudara. Maka sekali lagi, saudara yang ikuti media, kalau saudara selama ini online, itu bukan tujuan Tuhan. Datang onset, ikut ibadah sungguh-sungguh, ketemu dengan yang lain, bersatu dengan keluarga Allah yang lain, saudara. Maka akan ada hubungan. Ikuti komsel, di situ keluarga rohani yang baru. Di situ saudara punya keluarga, di situ saudara punya komunitas, di situ saudara punya banyak keluarga rohani baru. Bisa saling memperhatikan, bisa saling mendukung, menghibur, bisa saling mendoakan sehingga bertumbuh dengan baik. Kalau sendirian stres. Justru stres itu kalau saudara sudah stres masih menyendiri, makin parah stresnya, saudara. Loh betul, saudara. Orang stres itu sukanya mendiri. Tapi kalau dia menyendiri terus sendirian, makin parah, bukan makin sembuh. Butuh apa?
komunitas. Betul saudara? Ya, dalam keluarga, dalam gereja. Maka dalam nama Tuhan Yesus, ayo ibadah yang baik. Dalam ibadah, ya kenal satu dengan lain. Ayo ikut komsel dengan baik. Di situ kau dapat komunitas yang baru. Ayo melayani saudara. Kalau sudah ibadah, tapi hanya setiap minggu datang langsung pulang. Enggak pernah ketemu dengan lain. Yang enggak punya komunitas saudara. Betul enggak? Kalau komsel sudah punya komunitas atau ikut pelayanan, di pelayanan kan ada pertemuan, ada macam-macam. Sudah punya komunitas. Dan kalau sudah punya komunitas, sekali lagi, ya saudara bisa saling dukung, saling sharing, saudara. Betul? Hingga saudara bisa bangkit, keluar dari stres. Apalagi yang sekarang sedang stres. Komsel, bangunlah dari komsel yang positif. Komsel yang baik. KKS, ayo gembalakan domba-domba Allah. Bawa pada air yang tenang, kata Tuhan Yesus. Menyegarkan jiwanya. Dan saya percaya itu luar biasa. Di gereja kita di Solo ada satu kisah yang bisa untuk contoh bagus. Saudara. Ada seorang ibu, umurnya kalau enggak 74, 76 gitu saudara. Suaminya meninggal. Saudara, setelah suaminya meninggal dia sedih sekali. Lalu dia enggak mau keluar rumah. Sudah enggak mau apa-apa. Keluar rumah enggak mau. Ibadah enggak mau. Pelayanan enggak mau. Saudara, sudah pokok dia menyendiri saja. Karena dia sedih suaminya meninggal. Saudara, kita dengar seperti itu kasihan sekali. Saudara, dulu orangnya meriah dan macam-macam. Lalu saya dengar ya ibu ini dulu juara nyanyi. Dia suka nyanyi, lomba nyanyi, bagus suaranya, juara nyanyi. Lalu karena umurnya sudah 74, 76, saudara, kita di Solo ada ibadah orang tua namanya umas, umur mas gitu saudara. Bukan umur sisa gitu saudara, umur mas saudara. Sengaja adakan KKR gitu saudara, KKR umas gitu saudara. Lalu di KKR itu saudara ada ini dan itu. Lalu yang kenal baik saya utus datang ke rumahnya. Lalu ngomong, ini umas mau ngadain KKR besar. Lah kamu diminta mau baca. Ayo nyanyi, mempersembahkan pujian. Saudara, saudara dengar ya. Kalau orang disentuh hobinya, saudara, tiba-tiba nyala. Karena dia disuruh sekarang muncul lagi. Itu kesenangannya. Nyanyi, dulu juara terus. Mempersembahkan pujian, apalagi di KKR gitu saudara. Senang. Mau dia saudara. Lalu setelah itu saudara, dia mulai datang, mulai latihan saudara. Suku-suku latihan. Dan akhirnya suku-suku. Waktu KKR Umas, dia mempersembahkan lagu. Semua diberkati, semua beri tepuk tangan. Dan semuanya senang. Dia ikut senang. Setelah itu selesai masalahnya. Mau ibadah lagi, mau melayani lagi, stresnya hilang. Amin. Amin. Katakan sebelah, ayo jangan sampai bolos ibadah. Yang setia ibadah perlu komunitas yang lain. Di komsel, di pelayanan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah saudara. Yang ketiga, ini penting sekali. Ya, kelola pola pikir. Kalau kita tidak mengelola pola pikir kita itu suka mikir yang negatif. Dikelola pikiran yang benar, pikiran yang positif, pikiran yang sesuai dengan pikiran Tuhan. Kalau kita biarkan saja manusia itu lebih mudah, saudara, lihat jeleknya dari lihat baiknya. Betul enggak? Tuhan sampai berkata, balok di matamu engkau enggak lihat, jarum di matanya orang lain kau lihat. Lah sekarang mulai kelola, sengaja kelola. Pikiran kita menentukan kita bahagia atau tidak. Saudara, contoh ya, bangsa Israel sedang perang dengan Filistin, saudara. Lalu dari Filistin keluar raksasa. Namanya siapa? Goliat, saudara. Tinggi besar. Lalu Goliat mulai mengintimidasi. Wah, diejek bangsa Israel. Kamu kecil-kecil. Aku berani maju, aku injak mati kamu. Ya, enggak ada yang berani. Kakaknya Daud enggak berani. Jenderalnya enggak berani. Sampai Saul juga ketakutan. Mikir seperti perkataan Goliat. Kamu kecil-kecil. Aku Goliat. Oh, pasti hancur kamu. Ayo kalau mau nyoba silakan maju. Aku bunuh kalian semua. Semua pikirannya negatif. Ketakutan semua. Saudara stres. Kalau saudara bisa
merasakan jadi mereka saat stres. Ini musuhnya Goliat loh. Mereka bisa dibantai loh. Mereka bisa dihancurkan loh saudara. Pada saat itu datanglah seorang pemuda yang masih kemirah-mirahan. Namanya siapa? Daud saudara. Daud berkata, siapa? Goliat tidak bersunat, berani menghina barisan Allah. Hancur kamu. Aku akan lawan kau. Engkau dengan tombak dan pedang. Aku datang dengan nama semesta Allah. Aku akan hancurkan kau. Saudara, pikirannya tentara Israel saat itu, kakaknya Daud sampai Saul, pikirannya beda dengan Daud. Pikiran mereka, Goliat besar, kita kecil, ya kalah no, mati, nggak ada jalan keluar. Mereka stres. Daud pikirannya beda. Daud lihat Goliat besar, tapi Daud pikir Allah yang menyertai kita adalah Allah yang ahlinya kalahkan Goliat, yang ahlinya menghancurkan musuh, yang penuh dengan kuasa. Pikirannya beda, maka nggak stres. Ada Goliat, wah mengintip, ditertawakan Daud. Kamu siapa kok berani menghina barisan Allah? Dia berani, dia menyala dan dia kalahkan Goliat. Bedanya cara berpikir. Bedanya apa? Cara berpikir. Bagi Daud makin besar makin gampang. Batu itu akan kena, betul enggak? Kalau kecil malah sulit saudara. Besar malah mudah. Tapi untuk tentara Israel yang lain makin besar makin menakutkan. Bagi Daud beda, makin besar ya makin mudah dikalahkan. Karena batunya pasti akan kena. Dan Tuhan menyertai dia. Saudara, cara berpikir saudara akan menentukan. Kamu ini stres apa enggak? Kau punya masalah yang besar. Kalau tidak ingat seperti Daud, Allahmu lebih besar, kamu stres. Tapi kalau engkau mulai berpikir, Allahku lebih besar. Allah yang berjanji, tidak pernah meninggalkan janjinya. Allah yang berjanji, dia akan genapi janjinya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Enggak perlu stres. Amin saudara. Dan saudara akan bangkit. Saudara akan berkarya. Saudara akan lakukan sesuatu yang hebat. Sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Iya saudara. Sekarang krisis. Krisis itu membuat mundur. Kita mundur atau maju. Krisis pangan. Krisis politik. Sekarang krisis toh saudara. Betul? Betul? Itu membuat kita mundur atau maju. Pekerjaan iya. Usaha kita. Maju atau mundur? Yang bilang maju angkat tangan. Yang bilang mundur angkat tangan. Yang golput angkat tangan. Lah bingung saya kalau ini enggak itu saudara. Lah yang betul. Krisis membuat kalian mundur atau maju? Yang benar loh. Benar loh. Pikiran saudara pikir krisis ini maju atau mundur? Banyak orang itu salah. Krisis buat kita mundur. Lambang krisis kok ya sepi. Yang mengkrisis kok ya nggak maju, sulit. Ini krisis siapapun sama. Karena pikiranmu, pikiran krisis itu buat mundur. Maka saudara jadi undur-undur. Nah betul saudara. Tuhan berkata seperti yang kau perhitungkan tentang dirimu jadi. Betul tak? Kalau engkau mikirkan ini krisis ya pasti aku mundur. Jadi. Kalau saudara berkata krisis ini buat aku maju. Maka saudara perhitungkan ini pasti maju. Tuhan berkata jadi. Sepertinya krisis buat kita maju atau mundur? Siapa yang ngomong buat kita maju? Sing tenan loh saudara ya. Jangan ini saya tanya maju pak. Lalu di depan ngeluh. Ya ini memang angel kok. Ini kalah dengan China kok. Ini memang itu nggak cocok. Kalau kita sungguh-sungguh pikir krisis buat kita maju, kita akan berjuang, kita akan maju. Saya buktikan ya, Yesaya 60 kalau bisa ayatnya dikeluarkan. Ayat 1 dan 2. Saudara pasti hafal ya Yesaya 60. Bangkitlah, apa? Menjadi teranglah, sebab sesungguhnya terangmu apa? Datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Betul saudara? Lalu ayat kedua saudara baca. Sesungguhnya, ini sungguh-sungguh, saudara. Iya, ayat kedua dikeluarkan, ayat kedua, 1, 2. Loh, belum keluar. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi lah, itu saudara.
Itu sampai dikatakan sungguh loh, ini sungguh terjadi. Saat ini sungguh dunia dalam gelap Ya sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Ini sungguh memang dunia sedang gelap. Maka bangsa-bangsa hatinya kelam, hatinya tertekan, hatinya gundah gulana. Ini sungguh-sungguh terjadi karena Tuhan. Tapi ingat, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Atasmu. Terang Tuhan datang, saudara. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara dengar ya. Kalau saudara bilang krisis ini buat hancur. Lah ini krisis kok. Saudara sedang menempatkan dirimu di kelompok ini. Itu ada dua kelompok. Satu memang gelap, kelam. Satunya diterangi Tuhan. Kemuliaannya terpancar. Saat krisis ada dua itu. Kalau saudara mikirnya keliru. Saudara mikirnya sama seperti dunia, bedanya apa? Saudara mikir ini memang krisis. Hati saudara ikut kelam, semua ikut kelam. Saudara dengar, seperti yang kau pikirkan, seperti yang kau katakan. Saudara sedang menempatkan diri di situ. Saudara akan stres dan saudara akan gagal. Tapi kalau saudara berani percaya firman Tuhan, pikiranmu ditaklukkan dengan pikiran Kristus. Percaya dengan firman Tuhan. Aku kelompok kedua yang diterangi oleh Tuhan. Hidupku diberkati, hidupku diterangi oleh Tuhan, pikiranku diterangi oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan terpancar. Aku akan jadi terang, aku akan jadi berkat. Saudara menempatkan di tempat yang benar, pikiranmu benar, saudara sukacita, saudara disertai diurapi Tuhan. Loh, saudara perhatikan, pikiran kita akan menentukan stres atau tidak, dan akhirnya akan menentukan sukses atau gagal. Betul, itu luar biasa. Gereja kita pun mengalami banyak kok saudara. Lihat ya, justru waktu krisis Tuhan berikan gedung ini. Gedung ini Tuhan berikan justru saat pandemi. Betul ya saudara? Bangunnya saudara tidak tahu. Tiba-tiba selesai pandemi diumumkan kita bersihkan gedung di begini. Saudara sedang ada di satu tempat, berkat Tuhan datang saat krisis, saat pandemi. Amin saudara. Dan itu luar biasa. Saudara dengar ya. Kapan konglomerat baru muncul? Bukan saat keadaan biasa. Keadaan biasa paling orang untung dikit, maju dikit. Tapi justru saat krisis, kalau engkau bisa temukan celah-celahnya, saudara bisa ambil masuk di situ, saudara akan mengalami pelipat gandaan. Saudara akan jadikan itu batu loncatan. Tiba-tiba naik membuktikan. Kelolalah pikiran saudara dengan benar. Jangan pikiranmu salah. Setuju saudara? Iya, buang semua beban pikiran salah dibuang. Amin saudara. Ada satu pelajaran yang saya suka. Gini saudara. Aku baca satu artikel tulisannya ini kisah nyata. Benar nyata apa enggak? Tapi di artikel tulis ini kisah nyata. Seorang petani Jepang, saudara, dia punya satu keledai. Dia sangat senang dengan keledai itu. Tapi satu hari jatuh di sumur, saudara. Dia bingung, saudara, sampai stres. Ini gimana? Dia berusaha nolong. Nggak bisa. Ini gimana? Nggak bisa. Sampai cari tali. Talinya diturunkan ke bawah. Keledai, pegang talinya ya keledai. Ya namanya keledai ya nggak ngerti, saudara. Tetap nggak bisa. Terus dia berjuang, saudara, berjam-jam gak pernah bisa. Lalu dia mulai mikir lagi yang lebih negatif, stres. Wah, sudah gak mungkin bisa, gak ada jalan keluar. Mati pasti keledaiku ini. Sudah gak bisa, dia nyoba apapun gak ada yang bisa. Lalu dia terus ambil pikiran gini, kasihan dah, ya sudah memang gak bisa ditolong, sudah masuk sumur. Ya nanti kalau aku gak lakukan sesuatu, besok mati busuk, betul gak? Kasihan keledaiku. Sudah, kalau memang terpaksa mati ya tak kubur yang baik. Maksudnya gitu saudara. Lalu dia ambil tanah, mulai saudara. Tuangkan tanah untuk ngubur. Suburnya itu jadikan kuburan saudara. Dituangkan tanah seperti itu saudara. Tapi tanahnya banyak. Lah saudara dengar ya. Keledainya di bawah saudara. Di atas tanah itu ditimbunkan dia. Waktu kena kepalanya. Waktu kena tubuhnya. Keledai itu binatang kalau ada ya kotoran di atas. Betul tak saudara? Betul nggak saudara? Waktu ditimpakan ke badannya itu beban. Dia nggak baca beban saudara. Oh kena dia
dia gini. Akhirnya jatuh ke tanah, betul nggak? Lama-lama tanahnya jadi tinggi, dia naik, saudara. Terus ditimpa. Dia gini saja, selalu jatuh tanahnya. Dia naik lagi, keluar. Selamat. Saudara jangan mau pikiran salah. Kalau saudara sampai sudah tertimbun beban yang berat, pelajarlah seperti keledai itu. Turunkan tanah itu, gok-gokan gitu saudara. Gini, ayo coba praktek semua. Ayo. Apalagi yang sungguh-sungguh sedang ditimpa beban yang berat. Gini. Katakan pada samping saudara, ayo gini. Jangan menyerah. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Ya, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Yang keempat, saudara, ya ini luar biasa sekali. Ya, itu adalah mengelola kehidupan rohani. Mengelola kehidupan apa? Rohani. Sekali lagi, mengelola kehidupan apa, saudara? Rohani. Ini yang paling penting. Karena di dalam Tuhan ada kuasa yang melampaui segala kuasa. Apapun keadaannya, betapapun beratnya, seperti apapun stresnya, bagi Tuhan tidak ada yang usai. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Ya, saudara, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku berikan apa? Kelegaan, rest kepadamu. Engkau jangan tanggung sendiri, datang pada Tuhan. Engkau akan dapat rest, saudara. Ya, itu luar biasa. Pertama akan ada rest saat saudara ada dalam hadirat Tuhan. Saat saudara sedang ada apa? Dalam apa? Hadirat. Katakan apa, saudara? Hadirat, saudara. Itu luar biasa. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan menurut Jedutun. Mazmur siapa? Daud. Daud berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Di mana-mana enggak bisa tenang. Tapi kalau mendekat pada Tuhan, dia jadi tenang. Waktu dia ada dalam hadirat Tuhan, dia jadi tenang. Karena Tuhan itu Raja damai. Waktu dia berendam dalam hadirat Tuhan, damai sejahtera Allah memenuhi hatinya. Sehingga ada damai dalam hatinya. Tenang pikirannya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Tuhan gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Sekali lagi, karena kalau saudara datang pada Tuhan, ada hadirat yang buat saudara jadi tenang. Saya percaya ini salah satu juga yang sangat penting sekali. Saya punya satu kesaksian luar biasa. Waktu saya sedang melayani di Samarinda, saudara, ada suami istri datang pada saya, dia bersaksi. Ya, mereka sudah jadi hamba Tuhan. Pak, dulu saya juga dari Solo. Ya, lalu saya itu ngomong, ya bagaimana waktu dia di Solo bisa ke gereja kita, gitu saudara. Ceritanya, ya bapak ini saudara ngalami jatuh pailit. Toliongto gitu zaman dulu. Jatuh pailit, saudara. Sehingga stres, saudara. Sehingga kacau lah, trauma. Dia mau nyoba gagal. Stres, saudara. Stres berat. Sampai, saudara tahu enggak? Sudah enggak pernah keluar dari rumah. Hanya duduk saja di rumah. Sudah enggak bisa mikir gitu, saudara. Saking stresnya parah, saudara. Bersyukur, saudara, istrinya diajak oleh jemaat kita, saudara. Datang gereja kita, diajak. Maka saudara ajak orang-orang yang sedang bergumul datang ibadah. Lah setelah ibadah istrinya 2-3 kali katanya pulang itu bawa radio. Saudara bawa radio lalu dikasihkan suaminya. Jadi suaminya itu nggak bisa apa-apa. Di rumah cuma duduk saja. Orang Solo ngomongin delongop gitu, saudara. Nggak bisa apa-apa. Karena stres berat sekali, saudara. Sudah nggak bisa kerja, sudah nggak keluar rumah, hanya diam saja. Bersyukur ada jemaat keluarga Allah yang ngajak istrinya ke gereja. Lalu istrinya dijamah Tuhan.
pulang bawa radio. Lalu radio dikasihkan suaminya, disetelkan. Di Solo kita punya radio apa? El Shaddai. 24 jam saudara. Setiap hari 24 jam. Isinya terus. Di situ ada pujian, ada penyembahan, ada kesaksian, ada firman, ada doa, ada pujian, ada penyembahan, firman, doa, pujian, penyembahan, firman, kesaksian, doa. Dia ini pikirannya gelap, hatinya stres, saudara. Tapi karena terus ada doa, pujian, firman, hadirat Tuhan, firman, rema. Oh, 24 jam saudara, sadar atau tidak sadar, pikiran yang gelap itu mulai diterangi. Sadar atau tidak, hatinya yang tertekan saudara, hatinya yang gelisah mulai damai. Mulai damai. Ada pujian yang menerangi dia, ada penyembahan, hadirat Tuhan turun, ujian sukacita, saudara, kesaksian. Saudara tahu nggak, sembuh total tanpa obat, tanpa dokter. Setelah itu dia ikut ke gereja, setia, ibadah, komsel, ikut som, saudara, baptis. Sekarang jadi hamba Tuhan. Ini nyata saudara, ini nyata. Dalam Tuhan tuh ada hadirat yang luar biasa sekali. Dan kalau saudara pernah dengar di Solo kita ada Pondok Daud. Ya sini juga ada Pondok Daud kita di Solo 24 jam. Setiap hari. Pagi, siang, sore, malam, mau jam 1 pagi tetap ada Pondok Daud saudara. Dan itu luar biasa sekali. Itu di situ hadirat Tuhan kuat sekali. Tempat itu menjadi tempat jujukan. Kalau orang mau cari Tuhan. Kalau orang punya masalah, sudah tidak tahu harus berbuat apa. Sudah tidak tahu mau kemana lagi, maka dia bisa datang di situ. Akhirnya banyak orang datang, bukan hanya jemaat kita saja, dari gereja lain datang. Bahkan bukan orang Kristen datang, saudara. Jadi banyak datang, dari luar kota pun seringkali datang, saudara. Ada hadirat, ada kuasa, ada pertolongan luar biasa. Ada satu yang saya kagum sekali, bukan Kristen, saudara, belum kenal Tuhan. Dia hanya dengar kesaksian, mujizat di situ, mujizat. Dia datang hari Senin, sekretariat kita libur saudara. Lah waktu dia datang, ya mau ke Pondok Daud katanya, ya saya kata tutup gak ada orang. Tapi ada satu orang keluar saudara. Tanya dengan orang itu, lalu ditunjukkan di situ. Ya Pondok Daud masuk saja, doa sendiri saja. Lalu dia saudara karena memang gak ada pendeta yang doakan, tidak ada yang konseling, ya sudah masuk doa. Ibu ini doa sendiri. Cari Tuhan sendiri dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba terjadi luar biasa. Anaknya lumpuh, lari. Saudara, di situ lari. Wah, dia nangis. Dia berseru, Tuhan lu hebat, Tuhan luar biasa. Enggak ada yang doakan, enggak ada yang jamah. Tuhan sendiri. Dalam hadirat ada karya Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada kasih karunia. Ada mujizat. Sembuh. Stresnya ibunya juga hilang. Anaknya sembuh. Dalam Tuhan ada pertolongan yang nyata. Tepuk tangan sekali lagi. Lebih lagi. Dan lebih lagi. Maka sekali lagi. Kalau sudah pujian penyembahan, pujilah. Sembah dengan sungguh. Tuhan berkata dia bertata di atas pujian penyembahan. Dia hadir. Maka dia berkarya. Maka dia lakukan sesuatu. Maka dia jadi juga dokter di atas segala dokter. Dia menyembuhkan sakit penyakit. Dia menyembuhkan luka hati. Dia menyembuhkan stres, saudara. Diubah dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam hadirat Tuhan. Saya pun mengalami setiap ada masalah apa di rumah saya punya kamar doa. Saya masuk kamar doa. Saya ada dalam hadirat Tuhan. Saya kadang-kadang setel pujian penyembahan sendiri. Kalau sedang sakit luka hati saya nangis. Saya taruh beban di bawah kaki Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada zaman, ada legaan, ada pemulihan, ada kasih karunia yang luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah. Lalu ada janji Tuhan. Saudara pegang janji Tuhan. Saudara akan ditekun hatimu. Saudara waktu pegang perjanjian Tuhan. Maka saudara akan lega. Saudara akan kokoh. Dan saudara akan mengalami
pertolongan. Saudara lihat ya, setiap minggu ada kesaksian. Saudara dengarkan, mayoritas mereka itu waktu dengar firman Tuhan seperti ini, tangkap, terima rema, tangkap janji Tuhan, tangkap firman Tuhan, diimani, dideklarasikan, didoakan, diperjuangkan, terjadi. Betul, banyak sekali. Nanti video nanti saya percaya juga sama, saudara nanti dengarkan. Itu janji Tuhan kalau kita pegang sungguh-sungguh itu membuat kita enggak goyah. Membuat kita tetap teguh. Ya, saudara itu luar biasa sekali. Sehingga kita tidak stres, malah dapat pertolongan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Ada satu anak raja, ini kisah ya saudara ya. Lalu ayahnya raja ini pergi berburu, bawa pasukan. Pesan dengan anaknya, kamu di sini baik-baik. Ayah nggak lama akan pulang, setelah berburu akan pulang gitu saudara. Nggak tahu setelah ayahnya berburu dikudeta sama pamannya. Dia ditangkap, dia dimasukkan penjara, disiksa tempat yang gelap saudara. Lalu satu hari ya rajanya pulang, pamannya dibantai karena memberontak gitu saudara. Lalu anaknya cari di mana, nggak ketemu. Akhirnya ketemu di tempat yang sangat gelap, ya sangat berat sekali. Lalu saudara ditolong, dikatakan kamu kok kuat ya. Tetap sisa sampai sekarang kok enggak sampai putus asa. Enggak sampai ya parah sekali. Dia berkata apa anak itu? Aku selalu pegang janji ayah. Ayah akan kembali. Ayah akan kembali. Ayah akan kembali. Ayah akan kembali. Kelihatannya ada harapan. Tapi aku pegang janjinya Bapa. Ayah akan kembali. Bapa akan kembali. Aku teguh hatiku. Aku tetap kuat. Aku tetap enggak stres. Karena peganglah janji Tuhan. Betul saudara? Lalu juga di dalam Tuhan peganglah apa? Kuasanya, kasihnya saudara. Dalam Tuhan kita punya Tuhan yang berkuasa. Betul? Seperti lagu. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Punya Tuhan yang besar. Bahkan dia berjanji. Bisa menggenapi. Pasti ada kuasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Ya, adakah sesuatu pun yang mustahil untuk aku? Tidak ada. Tuhan ada kuasa. Bisa. Kalau saudara pegang janji. Lalu saudara pegang kuasa Tuhan. Tidak yang mustahil. Masa aku boleh berat, Tuhanku lebih berkuasa lagi. Kebutuhanku boleh banyak, berkat Tuhan bisa lebih lagi. Tuhan berkuasa, saudara akan teguh dan saudara akan mengalami janji Tuhan digenapi. Solo, kita sedang alami juga pergumulan. Apa itu saudara? Mungkin saudara sudah dengar juga Bukit Doa Holy Land. Viral atau saudara seluruh Indonesia atau saudara. Betul enggak saudara? Ya saudara. Itu luar biasa sekali saudara. Hanya setelah terjadi hanya Parmadi atau siapa itu. Ya di-upload 2 hari itu viral. Seluruh Indonesia. Saya ditelepon mana-mana. Pak ini gimana? Jadi orang itu kaget. Ternyata ada Holy Land ya di Indonesia ya. Sedang dibangun ya di kota Solo ya. Dalam 2 hari itu viral seluruh Indonesia saudara. Saudara. Kira-kira perlu stres gak? Stres gak saudara? Saya sekarang kelihatan stres atau sukacita saudara? Karena saya pegang tadi Tuhanku besar. Tuhan yang berjanji. Dia genapi janjinya. Saya percaya Tuhan yang merintahkan. Dia akan menolong. Dia akan memberkati. Dia akan pulihkan. Bahkan setelah janji. Itu akan jadi berkat yang sangat besar. Itu masalah itu kadang-kadang memang dibiarkan Tuhan. Supaya kita makin dewasa. Supaya kita makin matang. Supaya kita makin siap dipercaya lebih besar lagi. Betul? Itu seperti itu. Tuhan sudah bicara enggak apa-apa. Itu cara Tuhan malah lakukan sesuatu yang luar biasa. Lalu ada satu. Tuhan itu bilang, aku kan sudah ngasih contoh. Di depan gedung gereja kita Widuran ada apa? Siapa yang pernah ke sana? Depannya gedung gereja Widuran ada apa? Ayam goreng. Widuran. Viral juga tahu saudara.
Wow, waktu kena itu jemaat juga harus minta doakan Pak, doa saudara. Tapi setelah selesai, wah orang penasaran mau tahu ayam goreng seperti apa tahu kok sampai di gitu kan. Antri, orang mau beli sampai antri. Tuhan ngomong, loh gak usah takut. Itu loh, aku sudah kasih contoh di depan gereja. Di depan gedung gereja itu loh. Itu yang kecil jadi contoh. Ini sama, ini viral. Begitu nanti sudah selesai, bangunan selesai, dipakai. Orang berbondong-bondong datang ingin tahu seperti apa. Ternyata di Solo ada Holy Land. Orang ingin datang, maka firman Tuhan jadi digenapi. Orang berbondong-bondong datang. Berpikir benar, ikuti Tuhan, tangkap. Dia yang berjanji, genapi janji. Dia lebih besar dari masalahmu. Dia punya kuasa. Amin, saudara. Saudara akan lihat kuasa Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Bersorak-sorai saja di dalam Tuhan. Bergembira saja di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan berkarya. Seperti Yehosafat, bangun barisan pujian. Waktu mereka memuji-puji Tuhan, Tuhan lakukan pengadangan. Betul nggak saudara? Itu akan terjadi. Saudara bisa juga ngalami. 1 bulan ini baik sekali saudara. Seri khotbah ini akan membersihkan hatimu. Seri khotbah bulan ini akan membuat saudara lega. Seri khotbah ini membuat tekanan semua disingkirkan. Luka hatimu disembuhkan. Saya dengar tadi ada retreat counter. Kalau saudara ngalami luka hati, sakit hati dan macam ikut. Saya nggak punya banyak untuk menjelaskan. Itu saudara akan dipulihkan sungguh-sungguh. Saya mau tutup sekarang dengan 2 kesaksian. Yang pertama kesaksian Joyce Meyer. Coba dikeluarkan kesaksian. Dia sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin saudara banyak yang kena. Tapi saudara tahu latar belakangnya. Lanjutkan. Joyce Meyer mengalami pelecehan seksual. Oleh siapa saudara? Ayahnya sejak kecil. Bahkan ia mengaku diperkosa lebih dari 20 kali hingga usia 18 tahun. Saudara bayangkan saja kalau ada seorang gadis diperkosa oleh ayahnya sendiri. Bahkan terus terulang sampai 200 kali lebih. Saya percaya itu bisa goncang, itu bisa stres berat. Itu satu hal yang sungguh pukulan sangat berat sekali saudara. Ya ibunya mengetahui hal ini. Tapi memilih diam. Membuat Joyce Meyer bertumbuh dalam trauma dan stres besar dalam hidupnya. Ia juga mengalami pernikahan pertama yang manipulatif. Dan penuh dengan tekanan. Sudah berat sekali. Ya bersyukur akhirnya Joyce Meyer pegang firman Tuhan. Dia pegang firman Tuhan. Dia tahu sana kan mayoritas Kristen. Pegang firman Tuhan saudara. Apa katanya? Saya tahu Tuhan tidak mengeluarkan saya dari peristiwa itu. Tetapi dia memberikan saya kekuatan untuk melaluinya. Tuhan punya rencana yang besar di balik peristiwa ini. Pegang. Dia nggak mau stres. Pegang itu. Tuhan punya rencana. Nah, meskipun masa lalunya sangat kelam. Joyce percaya bahwa Tuhan punya janji atas hidupnya. Ya, yang luar biasa. Ia berjuang untuk mengalihkan. Ya, untuk meraih janji itu. Melalui apa? Pelayanan, pengampunan. Dia nggak ngurus peristiwa masa lalunya. Dia nggak mau trauma dengan masa lalunya. Dia nggak mau pahit hati kecewa dengan masa lalunya. Dia pilih sibukkan diri. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan dan mengampuni. Melayani dan mengampuni. Tetap mengampuni. Melayani dan mengampuni. Saudara, luar biasa. Joyce hampir kehilangan masa depan. Harga diri dan panggilan hidupnya. Namun ia merebut kembali identitasnya. Rebut saudara. Ya, take over di dalam Kristus. Dan menjadi penginjil global yang luar biasa. Lanjutkan lagi. Ia bangkit dari trauma dan stres yang yang ekstrim. Joyce membangun pelayanannya. Dengan pelayanan enjoying everyday life. Yang menjangkau lebih dari 200 negara. Ia menulis lebih dari 100 buku dan memberikan kekuatan bagi korban pelecehan di seluruh dunia. Karena dia mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong. Saudara, dia dipulihkan. Dia justru dipakai Tuhan. Dipakai secara luar biasa.
sampai 200 negara lebih. Dia diperkosa 20 kali lebih. Dia dipakai jadi berkat 200 negara lebih. Bahkan jadi berkat nulis buku 100 lebih. Itu luar biasa. Belajar dari dia. Jangan mau terpuruk dengan masa lalu. Jangan dicekam sakit hati, luka hati. Jangan stres. Ada Tuhan yang besar, yang berjanji, yang mendapat janjinya. Dan dia ngalami firman Tuhan ini. Saya doakan saudara juga ngalami seperti itu. Satu lagi yang terakhir, yaitu tentang lagu Sentuh Hatiku Tuhan. Di latar belakang diciptakannya lagu ini. Ya baik Jason, coba dilanjutkan. Ya, teman Jason adalah seorang gadis yang menjadi korban pemerkosaan oleh ayah kandungnya. Sama, tidak mudah saudara. Trauma parah menyebabkan ia mengalami stres berat dan luka hati, luka batin yang parah. Sehingga ia mengalami gangguan mental. Ya, sehingga harus dipasung, dirantai di rumah selama bertahun-tahun. Karena dia trauma, dia stres saudara. Ya karena kepahitan yang mendalam. Satu hari rantai pasung itu terlepas. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah membunuh ayahnya. Namun ketika ia berniat melakukan ia merasa melihat Tuhan Yesus yang berkata, kamu harus memaafkan, mengampuni ayah kamu. Lanjutkan lagi. Gadis itu menolak keras. Ia menangis, ia teriak dan memukul karena tidak sanggup memaafkan. Penderitaan itu terlalu besar. Kemudian ia merasa Tuhan memeluknya sambil berkata, aku mengasihimu. Artinya aku mengasihimu, aku berikan kasih. Kasih juga ampuni. Kasih itu meluluhkan hatinya, lembutkan hatinya. Setelah pergumulan yang dalam, gadis itu akhirnya mampu melepaskan pengampunan. Keputusan ini membawa pemulihan bagi seluruh hidupnya dan keluarganya. Dan momen tersebut terjadi tepat sebelum sang ayah meninggal dunia karena stroke. Ayahnya juga syok sampai dia stroke. Tapi hebatnya sebelum ayahnya mati, dia dipulihkan. Ada pemulihan hubungan dengan ayahnya. Pemulihan keluarganya. Kenapa? Dia buka hati pada Tuhan. Keterbukaan awal pemulihan. Jangan dipendam. Jangan disimpan. Buka di hadapan Tuhan. Minta Tuhan jamah. Sentuh hatiku. Beri hati yang baru. Beri hati yang lembut. Beri hati yang penuh kasih. Beri hati yang bisa mengampuni. Beri hati yang terus bisa melepaskan semua yang tidak baik. Waktu saudara juga belajar seperti dia. Saudara akan lihat tangan Tuhan membelai saudara. Seperti membelai pada Joyce Meyer. Membelai pada gadis. Saudara akan dipulihkan. Saudara akan lepas dari pahit hati. Lepas dari kecewa. Luka hatimu akan disembuhkan. Saudara akan dipakai buat pemulihan. Bagi hidupmu sendiri. Bagi keluargamu. Dan saudara akan dipakai melayani Tuhan. Mulihkan banyak orang. Dan itu sesuatu yang luar. Itu pesan Tuhan hari ini. Saya percaya setiap kali Tuhan sampaikan firman. Pasti saudara sedang bicara. Saya ajak setiap saudara yang sedang mengalami pergumulan seperti itu. Buka hatimu. Datang pada Tuhan. Saudara akan lihat Tuhan berkarya luar biasa.